Oke, selamat datang di channel Age Production. Halo Sobat Kusminia, bersama saya Adit di sini. Kali ini kita akan mereview sebuah produk terbaru dari Adi Karoseri Adi Putro, yaitu Jetbus SHD3 Voyager. Kita mulai dari depan dulu ya untuk mengulas bus ini. Di depan nggak terlihat jauh berbeda sama Jetbus 3 Plus atau Jetbus yang Jetbus 3 Plus ya. Di sini lampunya sama, ini tuh pakai sennya tuh udah konsekuen, atau kata anak-anak bus itu sennya sen ngalir. Di sini ada proyektor 2, tapi proyektornya bukan LED. Terus di sini juga ada DRL sampai ke sini. Dan gue yang paling suka detail-detail di Adi Putro itu nih, di sini ada tulisan tuh dari luar sampai ke dalam. Di situ ada detail-detailnya tuh, ada Adi Putro. Di sini lagi juga ada logo Adi Putro. Dan PO-nya ini kami dari Rafael KNP Trans. Kalau kontak marketingnya ada di deskripsi, siapa tahu ada yang nyawa, gue taruh di deskripsi kontak marketingnya. Terus untuk lampunya di sini DRL-nya itu, di sini juga ada lagi DRL-nya. Ini udah LED semua. Dan untuk fog lamp-nya ini belum LED dan masih bohlam. Nah, di sini juga ada detail lagi Adi Putro, dan ini tuh ada honeycomb tapi ini nggak bolong ya. Ya, bagus loh untuk detail Adi Putro. Dan sekarang topinya itu dari yang Jetbus 3 Plus yang biasa, topinya itu sudah bagus. Yang tadinya gede itu sudah mengecil, dan di sini tuh topinya tuh ada list chrome itu dari ujung ke ujung itu bagus sih, bagus banget, dan nggak tebal seperti yang dulu ya. Untuk topinya, untuk sekat topinya tuh sekarang udah tipis. Spionnya masih sama, pakai spion tanduk. Ini elektrik ya, dan ada sennya juga, masih sama sih kayak yang sebelumnya. Dan bodinya ini Jetbus 3 SHD Voyager. Jadi bukan yang MHD, bukan yang HDD, ini yang SHD, yang paling tingginya. Ini tinggi banget, sekitaran sama HDD bedanya 14 cm kalau nggak salah. Ya ini. Dan di sini juga ada wipernya 2, dan ada strobonya di bawah 1 dan di atas 1. Ini bagus banget sini. Oke, sekarang kita bahas bagian samping. Bagian samping ini dari Jetbus 3 SHD Voyager ini berubahnya cukup signifikan banget. Terutama di bagian ini, bagian topi juga, ini ada list chrome-nya sedikit. Ini list chrome-nya itu nggak norak, itu jadi enak dipandang gitu. Terus ini ada selendangnya bagus. Ini nih yang cukup fenomenal di perbisan Indonesia. Selendangnya itu sekarang dari yang ramping, dari yang pipih kayak batangan, sekarang jadi pipih kayak gini. Ini namanya katanya kalau bismillahnya sebutnya selendang geprek. Ya ini selendangnya. Tapi nggak tahu deh, kayaknya kalau penumpang paling depan terganggu apa enggak pandangannya. Mungkin kita coba ntar ke dalam ya. Terus untuk detailnya ini masih sama kayak Jetbus 3 yang biasa, masih sama. Ini juga, ini bagasinya gede ya, karena itu yang SHD. Ini kayaknya bisa masuk motor deh. Terus kita bagian ke sini lagi, dan ini ada lampu bagasinya, jadi sudah LED. Dan di sini ada reflektor ya, tuh mata kucing. Ini udah regulasi di Indonesia ini udah pakai mata kucing kayak gini. Dan di sini untuk kap mesinnya ini sama ya, kayak yang Jetbus 3 biasa ataupun Jetbus 3 Voyager, sama. Jadi ini sih cukup simpel, dari untuk generasi Jetbus 3 ini cukup simpel. Ini tuh cuman ke bawah aja, horizontal, nggak kayak Jetbus yang 2 ya. Yang 2 tuh ini ke sini, itu tajam-tajam garisnya. Jadi bagus lah. Terus di sini juga ada air intake-nya. Tapi ini air intake-nya palsu. Itu air intake-nya yang ada di yang asing itu ada di kiri. Mungkin ini untuk agar seimbang ya. Jadi nggak kayak di kiri. Ya, itulah. Nggak terlalu beda lah. Langsung kita ke belakang aja. Dan di sini lampu Jetbus yang Voyager, Jetbus 3 HD Voyager ini nggak beda sama Jetbus 3 yang Plus ataupun yang biasa. Ya, cuman di sini lampunya sennya itu konsekuen ya, jadi bisa ngalir lah kalau bisa. Dan knalpotnya juga nggak beda, pokoknya bentuknya sama, nggak jauh beda sih, nggak jauh beda, sama. Dan knalpotnya juga ini knalpot asli, dan semua knalpot asli, jadi nggak ada knalpot palsu di sini. Suka banget. Dan ini tuh ya paling kap mesin, pokoknya nggak beda sama yang Jetbus Plus, Jetbus 3 Plus ataupun Jetbus 3 biasa, jadi semuanya sama. Kita udah ada di bagian depan. Kita untuk Jetbus 3 Voyager ini
kita ngomongin ininya, dashboardnya, ini masih pakai plastik keras ya, nggak kayak bus-bus lain yang sudah soft touch ya. Terus ya di sini seperti biasa ada bis panjang di sana, dan ini tuh bukan kisi-kisi AC ya, jadi itu cuman pajangan doang, itu bukan pajangan doang. Dan di sini ada kayak kayu, tapi ini bukan kayu asli deh, tapi ini bagus banget sentuhannya. Ya di sini plastik keras, ini keras, dan ini juga keras nih. Dan AC depannya tuh ada di sini nih. Nah ini nih, ini AC depannya itu untuk kaki, mungkin dingin di sini di bawah banget. Terus di sini ada ini, ada apod, ada TV ini buat kamera mundur, dan di sini ada ya buat karaokean lah, buat hiburan entertainment, dan ini ada mic. Terus kita ke bagian speedometernya. Seperti biasa, mobil ini tuh bis Jetbus 3 Voyager ini dibangun di atas sasis mesin RK8 ya, yang cukup banyak di Indonesia, bis akap maupun bis pariwisata. Dan untuk speedometer di sini penempatannya ini bagus banget ya, karena di sini tuh jadi nggak ini, jadi agak berdiri. Di sini juga ada tombol-tombol, ada lampu interior, terus ada kipas, ada wiper juga, ada salon, pokoknya banyak nih tombol-tombol di sini. Ya seperti biasa lah Hino RK8 ya, dengan spesifikasinya yang lumayan nggak terlalu rumit dan simple, gue suka banget. Terus ini ada rem tangannya, dan untuk visibilitasnya ke depannya itu enak. Jadi kacanya itu memang ini tuh mobilnya tuh SHD dan tinggi, tapi enak untuk supir itu ke luar depannya luas. Dan spionnya juga sudah pakai spion tanduk ya. Ini model elektrik, spionnya diaturnya dari tombol sini. Dan sayangnya sih kalau menurut masukan gua di Putro ini tuh terlalu besar nih topinya. Ini topinya tuh gede banget. Jadi kayak sekat untuk penumpang lihat ke depan itu terhalang oleh gini. Ini kalau bisa sih agak tipisin lagi. Sebenarnya sih ini tuh udah tipis banget sih kalau lihat di luar, tapi dalamnya tuh masih tebal lah. Sih juga ya ada jam. Dan kita duduk di bagian depannya. Ini paling depan loh ya. Ya paling depan. Ini tuh dibangunnya itu dari setnya set 22. Dan setnya ini enggak ya set biasa lah, set pariwisata yang set 22. Terus gak ada ini. Dan untuk pembatas di depannya lumayan lah, karena di sini ada cup holder 2, tapi enggak ini tuh enggak lebar ya. Ini cuma bisa naruh makanan doang sih, sama naruh minuman, paling sama naruh HP itu doang. Ya ini sih option sih, bisa ada yang dispenser, ada yang pakai dispenser, tapi ini lebih simpel aja mungkin pakai ini. Dan ini tuh keren banget, kayaknya modern banget. Ini tuh pakai akrilik ya, ini pakai akrilik, dan ada pijakan kakinya juga. Jadi maaf nggak pakai sepatu ya, jadi mobilnya bersih tetap kotor. Jadi enak, ada pijakan kaki juga. Dan untuk seatnya ini dari Aldila ya, seat 22 biasa, nggak terlalu istimewa banget. Untuk sekelas pariwisata set 22 ini lumayan nyaman. Dan yang paling gue suka dari set ini itu nggak pakai plastik kayak di depan, nggak pakai kulit, maksudnya maaf, nggak pakai kulit sintetis kayak di depan. Ini jujur gue nggak nyaman banget sih, tapi ini nyaman banget karena udah pakai bluedrop. Enak banget. Ini juga empuk, tapi masih plastik. Oke lah, gak apa-apa. Dan kita ke rebahannya, ini enak banget buat tidur. Pokoknya kalau naik bis pariwisata itu beda banget sama naik bis akap, entah kenapa. Mungkin karena busnya dirawat terus ya, perawatannya terjaga, dan mobilnya itu pokoknya dirawat. Dan untuk Voyager terbarunya di sini, nah ini nih, yang tadi kita bisa dibicarakan buat depan. Jadi ini tuh agak lebar ya untuk selendangnya. Yang Jetbus 3 yang plusnya itu kan sekarang udah didiscontinue, udah nggak diproduksi lagi, udah di Putro. Dan di sini tuh udah jadi lebar. Jadi kalau kata-kata anak-anak Bismania mah ini tuh selendang geprek ya, karena tipis selendangnya. Ya ini tuh ini nggak bisa lihat ke kiri, ke sana. Jadi kehalang ini sekarang sana. Nah, buat pandangan ke depan untuk penumpang yang paling depan di sini ya, kita contoh. Ini kan busnya tuh busnya tipenya Jetbus 3 Voyager ya, tapi yang SHD ya, jadi agak tipe tertingginya tuh yang tinggi. Dan untuk kedepannya, walaupun
ya agak sedikit terhalang oleh topinya itu yang agak mengganggu, yang tebal. Tapi ya lumayan lah, walaupun lihat mobil itu kepotong gitu, nggak full kaca kayak bis-bis lain itu, kayak body-body yang lain, walaupun kepotong ya lumayan lah. Mungkin karena ini tuh SHD juga ya, karena tinggi juga, jadi agak lumayan untuk kedepannya, agak ya dimaklum lah. Dan sini ada TV juga, ini TV-nya besar banget, 32 inch kayak ini mantap banget, ini besar banget. Baru lihat. Kita berbicara agak ke belakang dan berbicara untuk kompartemen atau bagasi ya yang ada di bus Adi Putro ini, mungkin ini tuh agak bagus banget karena ada penutupnya, dan membukanya itu ini ada tuas, jadi nggak kayak bis bodi lain tuh polos aja, ini ada tuas. Ini keren banget sih detail-detail ini. Nah, kita buka, dan ini tuh agak keras sih. Nah ya untuk kompartemennya sih lega ya, seperti bis-bis biasa lah pada umumnya, besar dan enaknya ini ada penutup dan ini ada pengunci ya, jadi tuas ini tuh sekaligus mengunci. Jadi kalau untuk naruh barang-barang berharga atau barang-barang yang tas atau mungkin baju atau apa, ini aman lah. Terus kalau charger di sini nggak ada ya charger, mungkin adanya tadi kita langsung lihat aja kalau chargernya ada di mana. Dan untuk AC-nya nih, gua kesini, ini tuh detail-detail kesini tuh mantep banget nih. Ada bacaan, ada di mana tuh ada tulisan Adi Putro gitu nih. Ini Adi Putro BTW karoseri yang membuat body ini. Dan untuk AC-nya ini bagus. Oh, ini ada nih. Ini ada USB-nya, berarti ya USB-nya di sini nih. Ini USB-nya 2,1 volt ya. Dan di sini ada lampu baca. Lampu bacanya bagus banget, sudah LCD. Dan nggak bisa dinyalain ya karena busnya lagi mati. AC-nya ya bagus AC-nya. Pokoknya keren lah untuk Adi Putro. Di sini ini paling sedikit tuh. Ini bukan speaker sih. Terus di sini ada pegangan untuk kita ke belakang, dan ini ada TV. Di sini TV-nya agak kecil. TV-nya cuman ini apa nih? Ada 10 inan lah. Ada 2 karena di belakang itu sudah 32 in. Jadi sudah gede lah, lumayan gede. Dan di sini ada speaker untuk yang ini, speakernya kayaknya bagus. Itu mereknya apa, kita lihat tuh speakernya. Ini agak keras juga tuh, ini nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa dibuka, keras juga, agak kepala. Tapi di sini ada speaker dan speakernya ada banyak, jadi sampai belakang bisa ngedengerin ya hiburan-hiburan lah. Terus di sini ada tambahan nih, ada lampu disco. Ini mungkin lampu disco ini aja untuk, nggak tahu sih untuk apa ya, tapi ini nggak dipasang di Putro ya, di sini. Dan ini ada AC, kisi-kisi AC-nya juga bagus, lumayan. Dan agak ini tuh, tapi bukan lubang itu bukan yang honeycomb ya, ini lubang itu bulat-bulat gitu. Terus untuk Adi Putro yang Voyager ini, kabinnya besar sih, enak dan ya mantep lah. Untuk yang jet bus 3 Voyager ini kita rasain untuk bangku paling belakangnya. Mungkin kita cuma di sini aja. Untuk yang paling belakang ini stepnya itu agak tinggi. Kita duduk paling belakang, walaupun ini bangkunya atau joknya ini nggak selebar yang di depan, tapi fasilitas di belakang ini emang lumayan cukup baik sih. Yang pertama ini tuh, jadi ini tuh enak banget, jadi posisinya tuh di bawah, nggak di atas bahu kita atau apa. Terus walaupun ini ya AC-nya bukan AC sih, kacanya bening, nggak ada stiker-stiker lah, emblem-emblem gitu. Ini enak banget, visibilitas ke depannya itu luas tuh, kayak luas, dan ya kita bisa lihat lingkaran kita, dan ke depan juga kita bisa lihat karena itu agak tinggi ya, jadi ada 1 step tangga naik di sini. Enak, bagus sih untuk di depan, nyaman sih, nyaman. Tapi sayangnya nggak bisa reclining ke belakang ya, karena itu udah mentok banget. Dan di sini tuh nggak ada toilet dan nggak ada smoking area. Tapi itu juga option mau pakai mau enggak sih. Oke, kita mungkin sudah mereview busnya yang terbaru dari karoseri Adi Putro ya, yaitu Jet Bus 3 Voyager. Kesimpulannya mungkin bus itu cukup bagus ya, dan untuk busnya emang modern sekali ya, dari untuk bentuk busnya, dari fitur-fiturnya yang disediakan oleh Adi Putro, dan dibangun dari atas di atas mesin Hino RK8. Jadi PO ini tuh adalah PO Rafael KNP Trans ya, mobilnya itu unit Rafael KNP Trans PO-nya. Dan bus ini asli dari Kuningan Pariwisata. Dan untuk yang mau reservasi, ada kontak marketingnya di deskripsi. Sekali lagi gue udah taruh di deskripsi. Untuk yang berminat
untuk yang berpariwisata menyewa mobilnya, wisata apapun lah, wisata religi, wisata pokoknya semua bisa dari Rapel KM Piton. Mungkin sekian dulu dari gua, Adit. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian apabila membutuhkan lah. Dan tunggu video selanjutnya. Bye.